Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani, dan senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, juga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, surat Al-Ikhlas adalah surat ke-112 dalam Al-Quran yang membahas tentang tauhid dan adab bertauhid. Surat pendek yang dikenal pula surat Kulhu ini memiliki banyak keistimewaan, terutama jika dibaca di 9 waktu mustajab. Dan dalam kesempatan kali ini saya akan membahas 9 waktu mustajab untuk membaca surat Al-Ikhlas. Dan sebelum kita lanjut, alangkah baiknya bagi sahabat semua yang belum bergabung dengan channel ini, silakan bergabung dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Dan bagi sahabat semua yang sudah bergabung dalam channel ini, semoga dengan ini menjadi ladang amal bagi kita semua menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kebaikan sahabat semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, waktu yang pertama yang mustajab untuk membaca surat Al-Ikhlas adalah di pagi dan sore hari. Pada waktu ini, umat Islam dianjurkan membaca surat Al-Ikhlas bersama dengan Mu'awwidzatain atau surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Baik surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas dapat dibaca masing-masing sebanyak 3 kali. Keutamaan yang akan diperoleh adalah akan dijaga dari segala keburukan. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, katakanlah atau bacalah kul huwallahu ahad dan kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas ketika sore dan pagi sebanyak 3 kali. Maka dengan ayat-ayat ini akan mencukupkanmu atau menjagamu dari segala keburukan. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Yang kedua, membaca surat Al-Ikhlas ketika hendak tidur atau sebelum tidur. Waktu mustajab membaca surat Al-Ikhlas yang dianjurkan adalah sebelum tidur. Surat ini dapat dibaca bersama Al-Falaq, An-Nas, dan An-Nas. Menurut hadis riwayat Al-Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak tidur, ia mengumpulkan kedua telapak tangannya, lalu telapak tangan beliau ditiup dan dibacakan ketiga surat tersebut. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang bisa dijangkau, mulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Praktek ini beliau laksanakan atau ulangi terus-terusan hingga 3 kali. Yang ketiga, membaca surat Al-Ikhlas ketika kita sedang sakit. Al-Ikhlas juga dianjurkan untuk dibaca ketika hendak meruqyah atau saat hendak melakukan penyembuhan penyakit. Sebagaimana dikatakan, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sakit, ia meminta Aisyah untuk melakukan apa yang biasa dilakukan Rasulullah ketika hendak tidur, yakni mengumpulkan kedua telapak tangan, lalu telapak tangan ditiup dan dibacakan ketiga surat tersebut. Setelah itu mengusapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang bisa dijangkau, mulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan sebanyak 3 kali. Yang keempat, membaca surat Al-Ikhlas setelah sholat atau sesudah salam. Waktu keempat
yakni membaca surat Al-Ikhlas, An-Nas, dan Al-Falaq setelah sholat, tepatnya sesudah salam, masing-masing sebanyak 1 kali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membaca muawwidzat di akhir sholat sesudah salam. Yang kelima, membaca surat Al-Ikhlas ketika sholat sunat fajar. Al-Ikhlas juga dianjurkan untuk dibaca saat mengerjakan sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh. Sebaik-baik surat yang dibaca ketika 2 rakaat qobliyah subuh adalah Qul huwallahu ahad dan Qul ya ayyuhal kafirun. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Yang keenam, membaca surat Al-Ikhlas di waktu sholat sunnah ba'diyah maghrib. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, surat Al-Ikhlas dianjurkan pula untuk dibaca saat mengerjakan sholat sunnah ba'diyah setelah maghrib. Aku tidak dapat menghitung karena sangat sering aku mendengar bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat pada sholat 2 rakaat ba'diyah maghrib dan pada sholat 2 rakaat qobliyah subuh, yaitu Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Surat Al-Kafirun dibaca di rakaat pertama setelah Al-Fatihah dan Al-Ikhlas dibaca di rakaat kedua setelah Al-Fatihah. Yang ketujuh, membaca surat Al-Ikhlas di waktu sholat witir. Kata Abdul Aziz bin Jurayj, ia berkata, aku menanyakan pada Aisyah radhiyallahu anha, surat apa yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah membaca Al-Fatihah ketika sholat witir? Lalu Aisyah menjawab, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca pada rakaat pertama Sabbihisma rabbikal a'la, dan pada rakaat kedua Qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat ketiga Qul huwallahu ahad, dan Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Hadis riwayat An-Nasai. Yang kedelapan, ketika sholat maghrib pada malam Jumat. Jabir bin Samrah mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa ketika sholat maghrib pada malam Jumat membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Albani dalam Takhrij Mishkatul Masabih. Yang kesembilan, membaca surat Al-Ikhlas setelah sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim usai tawaf. Menurut hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan makom Ibrahim antara dirinya dan Ka'bah. Lalu beliau laksanakan sholat 2 rakaat. Dan dalam 2 rakaat tersebut beliau membaca Qul huwallahu ahad dan Qul ya ayyuhal kafirun. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.